Kelompok Xiao Yan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jia Ma. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, tampak seperti harimau buas yang menjaga rute utama yang menuju dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Ma harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti yang ditakuti oleh harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Shen Gui lulus. Ghost Crushing Pass. Senyum perlahan mengeras di wajah Xiao Yan saat tatapannya menyapu ke arah garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Jia, aku, Xiao Yan, telah kembali. Suara tawa menggelegar seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Jika tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 kelas binatang terbang menyaksikan Xiao Yan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Yan, orang yang selalu menjaga senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Jia? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Iya. Ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jia. Kita bisa dianggap telah memasuki Kekaisaran Ma setelah kita melewati tempat ini. Xiao Li mengangguk dan berkata. Saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Misty Cloud Sect. Sungguh tidak terduga saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. Keke, kalau begitu, apa yang kita tunggu? Xiao Li tersenyum. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Misty Cloud Sect yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jia Ma menjadi keributan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih mengasyikkan dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang disebarkan. Xiao Yan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam Kekaisaran Ma yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini. Penguasa Xuan berat ditempatkan di punggung Xiao Yan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiao Yan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa Kekaisaran Ma akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semuanya, tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiao Yan. Segera 10 lebih binatang terbang mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti.
Semua tatapan menyapu ke arah sosok pemuda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah kematanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas, sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas, ini sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun. Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu sementara Xiao Yan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu lalu lintas manusia sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang telah mengetahui tentang berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan kekaisaran Jia Ma sangat jauh. Tak seorang pun di kekaisaran Ma harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Pandangannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Orang yang familiar. Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat, Xiao Yan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 binatang terbang pelas juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zhengui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga pikiran Anda jika masalah ini mencapai ibu kota? Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hehe, Mu Tai, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini untuk waktu yang lama, tentu saja saya tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukung? Maksudmu? Mystic Cloud Sect? Pria yang dipanggil sebagai mata Mu Tai menyusut ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara terkejut, apa yang ingin dilakukan oleh Mystic Cloud Sect? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hehe, keluarga kekaisaran. Terus, akankah Mystic Cloud Sect takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan, selama aku membunuhmu,
Secara alami aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhen Guipas ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua prajurit di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu? Mu Tai dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jia Ma akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka Misty Cloud Sect sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Douling? Mu Tai dengan marah tertawa. Komandan Mu Tai, saya tahu bahwa Anda telah menerobos ke kelas Douang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Douang berani menjadi sombong ini? Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras, "Penatua Yun Fan, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini." Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yun Fan? Seorang penatua dari Misty Cloud Sect? Ekspresi Mu Tai jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Douling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Douang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Douang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Misty Cloud Sekte yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Douang? Komandan Mu Tai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klan Mu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Sekte Awan Berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klan Mu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yun Fan melirik dengan acuh tak acuh pada ekspresi buruk Mu Tai dan perlahan berbicara. TL, simbol militer di Cina kuno, item ini digunakan untuk memungkinkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memimpin militer. The Misty Cloud Sect sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mu Tai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah kepadamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku. Mu Tai dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya karena terkunci pada Mu Tai sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi Misty Cloud Sect kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Haha, itu baik-baik saja. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun sejak saya menerobos ke kelas Douang. Hari ini, saya tidak akan rugi bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari Misty Cloud Sect pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Mu Tai juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Douki yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Douki menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mu Tai juga secara bertahap menjadi khusyuk di hadapan aura Douki Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Douki di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik dari atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Douang yang kuat akan segera meletus, tawa yang jelas perlahan ditransmisikan dari langit.
Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Keke, sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa Misty Cloud Sek menjadi sombong ini. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yunshan memiliki ambisi yang cukup liar,